Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membeberkan fakta, menganalisis kejadian Pak Herman yang memboncengi Cindy. Kira-kira benar apa enggak? Fiktif atau rekaan atau memang kejadian? Jadi semua yang ada di dalam alam semesta ini ya manusia, makhluk-makhluk Allah termasuk jin. Jadi apa yang dilihat oleh kita yang tidak nampak mata, kasat mata itu namanya jin, bukan hantu. Jadi biar cerita kemana-mana masyarakat, oh ini hantunya si ini, wah hantunya itu sebenarnya jin, penampakan jin. Jadi yang paling hebat adalah jin yang bisa menampakkan. Jin yang bisa menampakkan kepada orang-orang tertentu, misalkan indigo. Orang yang indigo itu sejak kecil memang ada keahliannya, ingin berdialog. Kalau diterima bisa melihat apapun, tapi kalau tidak bisa diterima itu biasanya nolak. Saya gak mau karena mengganggu sekali, dibisikin terus dan lain sebagainya. Jadi setiap orang itu punya jin namanya jin korin. Dan ini adalah harus kita imani. Karena alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini kan dalam surat Al-Baqarah, salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Termasuk ini adanya jin, adanya malaikat, adanya surga dan neraka yang kita tidak bisa ngelihat di dunia ini. Ini harus kita imani. Adanya setan kita imani. Terutama adanya Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta dan dunia, harus kita imani. Ini namanya bil ghaibi. Termasuk yang sepele-sepele itu, beriman atau meyakini bahwa hal yang gaib itu ada, jin ada. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah seberapa kuat sih orang itu melihat jin secara tampak, jelas berupa manusia. Itu biasanya jin-jin yang bisa menampakkan seperti itu sekali lagi jin tingkatan tinggi ya. Contoh misalkan Gunturwo, itu bisa menampakkan istrinya, menampakkan suaminya. Ada yang menampakkan orang lain itu hanya seberapa saat aja, tidak sampai berjam-jam. Nah, yang dialami oleh Pak Herman itu berjam-jam. Karena apa? Karena mulai dari Bandung ke Subang. Kita tahu Bandung ke Subang itu jaraknya 53 km kurang lebih. Itu perjalanan lumayan, apalagi malam-malam. Pertanyaannya sampai diboncengi gitu. Nah, itu pengalaman fisik ya atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Biasanya hanya seberapa saat menampakkan diri, udah selesai. Tapi kalau itu berjam-jam sampai memboncengi. Yang pertama ya ketika kita misalkan bertemu ya sekilas saja. Ada yang kabur, ada yang hanya asap saja, ada yang hanya teriakan-teriakan hik. Itu sudah pernah saya alami itu, sampai saya terbangun. Tapi kalau secara fisik kemudian berjam-jam sampai membonceng, itu perlu dipertanyakan. Artinya apa? Apakah itu betul-betul jin, bukan hantu ya, jin? Yang kedua, apakah betul-betul manusia kemudian pengelolaan ceritanya didramatisir? Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Jadi ada kalanya cerita-cerita seperti itu ada, jelas harus kita imani. Ada hal yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu harus kita imani. Neraka, surga. Semoga adanya jurnalisa Mbak Risa Saraswati itu ya penekanan dalam video-videonya biar kita beriman tentang hal yang gaib. Tapi tidak kemana-mana gitu ya. Jadi tidak sampai melakukan sesuatu yang dijauhkan, melanggar sesuatu, misalkan orang-orang sampai ke sana gitu ya. Jadi jangan sampai mengimani itu sampai minta bantuan, naudzubillah ya. Jadi artinya minta bantuan hanya kepada Allah, tapi iman bahwa mereka ada. Jangankan itu, virus aja kita ngerti. Kita nggak ngelihat virus, tapi ngerti bahwa virus itu ada. Jadi sekali lagi kembali bahwa durasi ya. Jadi jin itu kayak kecepatannya sangat luar biasa. Ada kalanya lambat, ketika lambat kita tangkap ya, oleh pengamatan mata kita.
Jadi saking cepatnya baling-baling bambu itu gak kelihatan, tapi kadang-kadang baling-balingnya lambat. Ketika lambat tuh kelihatan sosoknya. Bagaimana mungkin kalau di cerita Bang Herman tadi, maaf ya, sama respect sama Bang Herman, beliau itu orang yang bagus, baik, bisa melihat, bisa merasakan bahwa seharusnya dari awal-awal sudah merasakan ini bukan manusia. Saya respect juga sama Mbak Risa Saraswati, beliau hebat, bisa mengamati sejak kecil sampai sekarang. Cuman kembali lagi ketika membonceng dari Bandung ke mana, ke Subang itu ya, itu kan perjalanan jauh 53 km. Yang namanya jin untuk menampakkan lambat terus itu, dan nggak mungkin lambat-lambat terus itu, apalagi sampai bonceng. Padahal dunia nyata sama dunia lain itu berbeda, bisa kita amati, bisa kita rasakan. Tapi kalau sampai sampai membonceng kita, itu sesuatu, maaf sekali lagi, itu bukan physically ya. Bisa saja itu memang manusia, tapi ceritanya nanti bisa ditambah-tambah. Saya respect sama Bang Herman, bagus ceritanya, tapi sekali lagi itu perlu pertanyaan ya. Jadi bagaimana bisa ya sesuatu yang berbeda alamnya kemudian sampai memboncengi dalam perjalanan Bandung dan Subang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin ya, orang-orang itu bisa melihat semua? Seharusnya yang bisa melihat itu cuma Pak Herman saja. Seharusnya yang bisa melihat cuma Pak Herman. Tapi bagaimana mungkin orang-orang bisa melihat semua ya? Atau paling tidak, Pak Herman, kamu bonceng siapa? Kamu bersama siapa? Paling tidak seperti itu. Artinya perjalanan seperti itu jauh, itu orang itu sudah bisa mengerti seharusnya. Tapi wallahu a'lam, kembali lagi kepada Pak Herman, karena Pak Herman itu yang mempunyai cerita. Perlu di cross check lagi Pak Herman, kira-kira kejadiannya ya, selama perjalanan itu ada yang aneh apa enggak gitu. Dan saya meyakini bahwa durasi semacam itu tidak mungkin. Kalau manusia asli gak apa-apa, misalkan mediasi, misalkan kesurupan, itu ngobrol ngalur kidul sampai berjam-jam bisa. Tapi menampakkan sampai berjam-jam seperti itu yang hebat Pak Hermannya. Itu sekali lagi Pak Hermannya. Nah, seharusnya dari awal sudah mengerti itu Pak. Saya kira itu perlu pengetahuan secara dalam tentang alam gaib, itu penting. Yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa surga dan neraka itu ada, termasuk adanya setan, adanya jin. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh ya bekerja sama, itu tidak boleh. Kita minta hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi lebih dari itu memang ada larangan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, subscribe ya.